Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Man, kembali lagi nih bersama saya Muhammad Rangga Febrian di Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gema Podcast kembali hadir dengan obrolan yang insya Allah inspiratif dan bermanfaat. Episode kali ini terasa spesial karena kita kehadiran atau kedatangan wakil kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara, yaitu Bapak Haji Muhammad Haryanto SPD. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu Pak, agar mungkin yang di luar sana yang belum kenal menjadi kenal Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan singkat, nama saya Muhammad Haryanto. Untuk latar belakang pendidikan, saya dari SD sampai MTS di Kementerian Agama, dari MI, kemudian MTS, kemudian Aliyah, kemudian melanjutkan S1-nya di Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi, kemudian lanjut S2-nya di Teknologi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Itu untuk sejarah singkat pendidikan. Untuk keluarga, istri 1, anak ada 3. Cukup? Cukup Pak, oke. Nah, tanpa berlama-lama nih teman-teman, mari kita mulai perbincangan kita bersama Bapak Hari. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Nah, oke nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, program kesiswaan apa sih Pak yang sekiranya paling bermanfaat dan memiliki insight yang besar bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara, baik dalam pengembangan karakter, kedisiplinan maupun potensi diri? Ya, terima kasih. Berhubungan dengan program keunggulan kesiswaan, karena kita adalah notabene-nya latar belakang sekolah bercirikan agama, jadi kita tetap masih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Tidak bisa terlepas dari itu. Contohnya diantaranya yang program yang baru kita realisasikan di tahun-tahun ini adalah sholat duha secara berjamaah. Walaupun kita punya masjid, tapi kita usahakan sholat berjamaahnya di lapangan bersama-sama dengan Dewan Guru dan staf TO. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Itu rutin dilaksanakan pada Selasa pagi, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kebiasaan yang lain, yang seperti senam, kemudian baca tulis Al-Quran, kemudian muhadoroh. Itu adalah bentuk kedisiplinan siswa, karena dari segi kegiatan-kegiatan itu akan melatih kedisiplinan siswa. Di luar, kita ada punya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu, kalau dikatakan program unggulan, sebetulnya bukan program unggulan, karena itu adalah sebuah kewajiban dalam keagamaan. Memang wajib harus dilaksanakan, nggak bisa enggak. Gitu. Sudah Pak? Ada kalau yang lain program keunggulan adalah kita tetap mengedepankan seperti ekskul, kegiatan-kegiatan ekskul itu yang ada beberapa ekskul yang seperti contohnya ada sanggar, ada DB, ada PIKR, ada PMR, Pramuka, Arabiah Club, English Club, kemudian yang olahraga itu ada basket, voli. Diharapkan itu bisa menjadikan wadah siswa untuk mengembangkan potensi, melatih kedisiplinan di situ. Bukan berarti kalau kita ikut ekskul kemudian kita terlena dengan waktu, bukan seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, potensi apa aja sih Pak yang menonjol dari siswa-siswi MAN 1 Bengkulu Utara saat ini Pak? Dan bagaimana peran kesiswaan ini dalam mendukung potensi tersebut gitu, nah, biar bisa berkembang secara maksimal? Ya. Mungkin sebelum jawab pertanyaan itu ya, ada yang kelupaan tadi. Kita ada program unggulan, ada tahfiz. Nah, kelas tahfiz itu memang dikhususkan satu kelas yang tidak dicampur dengan siswa lain. Itu adalah salah satu juga program unggulan dari MAN 1 Bengkulu. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Untuk potensi siswa, sebetulnya potensi siswa kita inputnya sebetulnya banyak potensinya, karena
kita berlatar belakang siswa itu beragam. Ada yang dari pesantren, ada yang sekolah apa namanya dari madrasah, dari MTS, ada yang dari sekolah seperti sekolah-sekolah negeri, kemudian ada sekolah-sekolah yang Islam terpadu. Kalau mungkin di sekolah lain atau tingkat SMA mungkin dia Belum kita menemukan. dia homogen, dia ini dari SMP, dia ini kan sebenarnya potensi kita banyak kita untuk kembangkan. Tinggal di mana siswa itu bisa memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan program yang dikembangkan madrasah untuk sama-sama bisa mengembangkan madrasah. Mungkin itu. Demikian. Ya. Nah, kalau dalam membentuk siswa yang berakhlak baik nih Pak, disiplin dan bertanggung jawab tadi, pendekatan atau pembinaan yang paling Bapak tekankan di lingkungan MAN itu yang bagaimana Pak? Untuk pembinaan siswa ya, kita Yang paling ditekankan. yang paling ditekankan kita kan punya kebiasaan pagi itu ada dari madrasah, dari program termasuk kepala madrasah juga menekankan ada 3S. Jadi salam, sapa, kemudian senyum. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru dikasih jadwal untuk menyambut siswanya di depan gerbang. Mungkin kalau tingkat SLTA mungkin bahasanya untuk apa sih itu? Cuman karena kita untuk ada pendekatan, untuk pembinaan karakter, jadi itu kita kedepankan. Kemudian untuk pembinaan kalau siswa baru itu ada, selain ada kita namanya matsama ya, masa ta'aruf siswa, kemudian kita ada latihan dasar kepemimpinan LDKS. Ya, Pak, ya. Mungkin ini khusus untuk yang rombongan pengurus-pengurus OSIM. Tapi kan sebetulnya untuk siswa lain kalau seandainya mau ikut kita sebetulnya nggak masalah. Kemudian untuk pembinaan-pembinaan yang lain dari seperti kegiatan pada kegiatan-kegiatan muhadoroh kita selipkan ada pembinaan-pembinaan yang sifatnya mungkin kita nggak teragendakan tapi tetap kita utamakan. Kita bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan pembina OSIM dan dengan guru-guru yang lain kita tetap kerjasama untuk melakukan pembinaan siswa itu. Oke. Mungkin ada juga nih Pak, sepertinya kayak yang untuk sistem pengumpulan HP nih Pak. Oh ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya. Ya itu termasuk inisiatif baru ya untuk siswa HP-nya yang dibawa ke sekolah itu dikumpulkan. Mungkin kalau di sekolah yang di sekitaran Bengkulu Utara atau bahkan bisa jadi Provinsi Bengkulu mungkin kita yang pertama. Iya, kita menyiapkan tempat untuk pengumpulan HP, ya sebetulnya itu adalah salah satu inisiatif dari Bapak dari kesiswaan kemarin bekerja sama dengan BK untuk mengantisipasi meminimalisir penggunaan HP yang over, kurang bermanfaat lah gitu. Sebetulnya kalau teknologi itu kan kita harus bisa memanfaatkan teknologi, tapi kalau seandainya kita nggak terkontrol, akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan itu kan. Akhirnya muncullah inisiatif kemarin tuh dari kesiswaan, dari BK untuk menyiapkan tempat penyimpanan HP. Jadi bukan HP-nya disita, bukan kalau masuk MAN, tapi boleh bawa HP hanya untuk pembelajaran. Jadi selain untuk pembelajaran, HP-nya disimpan menjelang perpulangan sekolah. Gitu. Oke Pak, nah kalau misalkan pandangan Bapak nih Pak terhadap peran OSIS sama organisasi siswa lainnya seperti ekskul yang Bapak sebutkan tadi dalam menciptakan lingkungan madrasah yang aktif, kreatif, serta berdampak positif bagi siswanya. Ya, bergeraknya atau hidupnya sebuah lingkungan sekolah atau madrasah khususnya MAN 1 Bengkulu Utara itu tidak terlepas dari OSIM kalau kita ya, organisasi siswa intra madrasah. Kalau seandainya OSIM-nya nggak aktif, ya otomatis ya cuman sekedar proses pembelajaran itulah dan tidak bisa menampung dari kreativitas siswa. Sebetulnya kalau secara struktural dia garis tanggung jawab, garis kontrol, sebenarnya OSIM itu dia membawahi, ada garis organisasi, bukan membawahi, maaf, ada garis organisasi dengan ekskul. Jadi bahasanya ekskul itu
koordinasi dengan OSIM. OSIM. Jadi bukan berarti OSIM itu organisasi terpisah dengan ekskul, bukan. Tapi dia memiliki kesatuan, dia sebetulnya satu kesatuan dia itu. Jadi OSIM-nya bisa bergerak kalau ekskulnya juga bergerak, gitu kan? Ekskul juga bisa bergerak kalau seandainya OSIM-nya juga aktif bergerak. Jadi sama-sama ini punya berkaitan dia. Oke, nah ini Pak untuk terakhir nih Pak, pesan dan harapan Bapak nih untuk seluruh siswa MAN 1 Bengkulu Utara agar mampu menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak mulia dan siap menghadapi masa depan. Iya, baik. Satu pesan ke siswa-siswa khususnya MAN 1 Bengkulu Utara, baik buruknya atau apa namanya, entah bagus atau tidaknya lembaga pendidikan itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh untuk masa depan siswa. Jadi masa depan siswa itu sebenarnya menentukan adalah siswa itu sendiri. Mau bergerak, mau maju atau enggak, mau berprestasi atau enggak. Banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap, tapi banyak juga siswanya dia enggak berprestasi gitu. Jadi tergantung siswanya itu. Jadi sekolah ini hanya sekedar untuk menampung, memfasilitasi semampunya, bahasanya kan sekemampuan madrasah gitu ya. Jadi pesan Bapak, ya silakan digali kemampuan siswa itu dengan semaksimal mungkin, jangan sampai waktu itu terbuang selama 3 tahun sia-sia saja, nggak ada hasil yang diperoleh dari situ. Kemudian harapan terakhir untuk siswa-siswi MAN 1 Bengkulu Utara, jagalah tingkah laku, jagalah kepribadian, jagalah attitude, karena itu adalah hal yang utama di atas dari sebuah keilmuan. Kita punya ilmu tinggi, tapi kalau seandainya attitude kita, sikap kita nggak bagus, ya apa gunanya? Itu harapan. Oke, Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah, Sobat Gema Podcast, kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Banyak sekali insight, pesan, dan harapan dari yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Haryanto, SPD MPD. Semoga apa yang dibagikan pada hari ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang, aktif berorganisasi, dan menjaga sikap serta akhlak kita sebagai siswa MAN 1 Bengkulu Utara. Nah, terima kasih Bapak kami ucapkan Sama-sama atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman bersama kami. Terima kasih juga untuk Sobat Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara yang telah menyimak hingga akhir. Saya Muhammad Rangga Febrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.